wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Ketua Jurusan Hukum, Bapak Arinto Nugroho SH-SPD MH. Yang terhormat, narasumber pada pagi hari ini, yaitu Dr. Bapak Hananto Widodo SH-MH dan Bapak Hezro Sabaratuwati Nambunan SH-MH, serta Bapak Ibu dosen jurusan hukum yang telah menyempatkan hadir pada acara pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum dengan mengangkat pembahasan yang sangat luar biasa, yaitu rahasia penyelesaian skripsi tepat waktu bidang pemerintahan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat hadir pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Dwi Octaviana, selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini. Dan sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, ID Zoom peserta harus sesuai dengan nama pada saat pengisian Google Form. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan mengaktifkan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, seluruh peserta diwajibkan menonaktifkan audio agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang keempat, peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti acara dari awal hingga selesai. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar Zoom. Yang keenam, format dalam mengajukan pertanyaan adalah dengan menulis nama, underscore tahun angkatan, underscore nama pemateri yang dituju, underscore pertanyaan saudara. Yang ketujuh, pertanyaan yang diajukan tidak mengandung unsur sara. Yang kedelapan, peserta wajib melakukan absensi kehadiran. Yang kesembilan, Google Form untuk absensi akan dibagikan di kolom komentar Zoom. Demikian beberapa aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Untuk seluruh peserta, diwajibkan mendengarkan dengan hikmat dan dengan sikap yang sempurna. Dimohon si media bantuannya dalam penayangan video Indonesia Raya dan Mars UNESA.
rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Hukum, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Arinto Nugroho, SHSPD MH, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen jurusan hukum, yang saya banggakan senantiasa teman-teman mahasiswa jurusan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom mendiskusikan tentang hal yang sebenarnya menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa agar bisa menjadi salah satu syarat mahasiswa agar bisa lulus menjadi sarjana di program studi S1 Ilmu Hukum. Nah, namun demikian ternyata masih ada kendala yang dihadapi, ada hal yang perlu diperbaiki dari mahasiswa. Yang saya maksud di sini adalah tentang penyelesaian skripsi. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan dari beberapa dari konsentrasi yang ada di Prodi Ilmu Hukum, dan oleh karena itu ini adalah kegiatan yang kedua, dan oleh karena itu saya sangat berharap dengan adanya kegiatan webinar ini yang pada pagi hari ini mengambil tema penyelesaian rahasia penyelesaian skripsi tepat waktu konsentrasi pemerintahan itu dapat memberikan manfaat, dan yang paling penting adalah dapat diaplikasikan pada para mahasiswa semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber, Pak Dr. Hananto, SHMH, dan Pak Hesron, Sabarotuati Nambunan, SHMH, yang telah hadir pada kesempatan ini untuk memberikan tips, trik bagaimana agar mahasiswa segera cepat mengerjakan skripsi. Yang berikutnya juga panitia, saya ucapkan terima kasih telah mempersiapkan acara ini dan kemudian bisa berjalan sampai dengan saat ini. Semoga sampai selesainya nanti berjalan dengan lancar. Ibu Bapak sekalian, teman-teman mahasiswa, pembahasan tentang skripsi ini akan senantiasa kami suarakan terus-menerus karena memang harus diakui masih ada kendala dalam penyelesaiannya, dan apalagi ditambah dengan situasi pandemi ini ternyata juga ada pengaruhnya. Oleh karena itu kami ingin sekali menyuarakan lagi dan lagi, ini sebagai pengingat, ini sebagai warning kepada teman-teman mahasiswa semua bahwa skripsi ini apapun kondisinya, apapun situasinya, itu harus dikerjakan karena menjadi salah satu syarat wajib agar bisa lulus. Termasuk di sini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana sih agar bisa segera bergerak, agar bisa segera menulis, kemudian mendapatkan pembimbing apabila yang belum, dan kemudian yang sudah bimbingan agar segera dapat di ACC untuk kemudian diproses pada tahapan berikutnya. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, jadi yang di roadshow kemarin belum sempat tersampaikan bahwa kita saat ini sudah mulai mengaplikasikan Simontasi. Simontasi itu adalah salah satu sistem informasi manajemen yang mendokumentasikan proses pembimbingan skripsi, proses seminar, ujian seminar yang dilakukan oleh mahasiswa, ujian proposal, kemudian ujian skripsi yang dilakukan mahasiswa. Jadi di situ tuh akan ada 3 tahapan, tahap 1 itu pembimbingan, tahap 2 itu ujian proposal, dan tahap 3 itu adalah ujian skripsi. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang berproses menyelesaikan skripsi, maka mohon dipastikan untuk memasukkan data di Simontasi. Nanti urut-urutannya sudah saya share di grup WhatsApp bagi mahasiswa 2016, 2017, 2015, 2014 ya.
Jadi kalau belum diisikan, nanti dosen pembimbing harus validasi dulu, setelah itu isi bimbingan, baru kemudian nanti masuk ke tahap kedua apabila mau seminar, perlu untuk validasi dari Kaprodi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, nanti lebih banyak diskusi dengan narasumber, dan seizin panitia, maka dengan resmi acara ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rifai Ridwan. Kepada Saudara Rifai Ridwan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam kegiatan webinar ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini. Berikanlah kemudahan dan kelancaran pada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan pada hari ini. Dan jadikanlah ilmu dan hasil yang akan kami peroleh pada hari ini, kelak bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami, baik di dunia maupun di akhirat. Angkatlah wabah COVID-19 dari negara kami tercinta ini, dan berikanlah kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapinya. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang yang telah mendahului kami. Hanya kepadamu lah hamba meminta dan memohon, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan moderator yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhalim Masnun, SHMH. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Terdengar jelas. Bapak Muhalim Masnun, SHMH adalah dosen jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Baik, untuk acara selanjutnya, saya serahkan langsung kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator Saudari Friska Dwi Oktaviana atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan pada forum yang intelektual ini sebagaimana rangkaian acara Laboratorium Hukum UNESA yang dikomandoi oleh Bu Emilia Rusdiana dan kawan-kawan. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa akan mendiskusikan berkaitan dengan rahasia bagaimana menyelesaikan skripsi ini dengan cepat ya. Kemudian juga dengan tepat. Tentu tepat ini dapat dimaknai ya tepat waktu, kemudian penyelesaiannya juga tepat dalam sisi keilmuan kita. Yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh dua narasumber yang tidak asing bagi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hananto Widodo, SHMH,
dan kemudian ada Bapak Hezron Sabarotua Tinambunan. Nah, saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan atau menjelaskan terkait dengan kurikulum vitae beliau. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti akan segera saya sampaikan kepada Bapak Dr. Hananto Widodo. Juga nanti teman-teman akan dipersilahkan untuk bertanya sesuai tadi arahan dari Friska. Nanti silahkan ditulis di kolom chat ya, dengan format nama, underscore tahun angkatan, underscore nama pemateri yang dituju, dan juga pertanyaan saudara ya. Atau kalau nanti ingin langsung open mic juga diperbolehkan ya. Tapi nanti bila tidak memungkinkan karena satu lain hal jaringan atau misalkan agak kesulitan, nanti bisa langsung diketik di kolom chat, nanti saya akan membacakan dan nanti akan direspon oleh masing-masing narasumber. Baik, untuk kesempatan pertama, sewaktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Hananto Widodo atau Pak Hezron dulu ini. Monggo, bebas Pak Ali. Saya dulu boleh, Pak? Pak Han, bagaimana? Terserah lah. Oke. Terserah moderator, penguasa tunggal moderator. Ya. Ini saya tawarkan dulu ya. Ini sesuai dengan poster saja ya, karena poster Pak Hananto dulu. Mungkin Pak Hananto bisa mengawali waktu mungkin 20 sampai dengan 30 menit bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan materi terkait dengan rahasia penyelesaian skripsi khususnya untuk di bidang pemerintahan ya. Monggo Pak Hananto. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati pimpinan jurusan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan ketua laboratorium hukum jurusan hukum UNESA. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ya jalan keluar terhadap problematika yang dihadapi mahasiswa terkait dengan penyelesaian skripsi. Ya, tentu kalau bicara mengenai apa tata cara atau rahasia menyelesaikan skripsi itu pasti kita akan berbasis pada masalah yang selama ini kita hadapi ketika membimbing mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan masalah substansi. Yang kedua adalah yang non substansi, ya. Oke, saya akan bicara dulu tentang non-substansi dulu ya. Slide saya ini sekitar 16, kalau minggu yang lalu Bu Emil kemarin, minggu yang lalu ya, itu 30 ya. Saya cukup 16 ya. Karena memang tujuan dari diskusi kita kali ini adalah lebih banyak pada tanya jawab, baik kepada saya atau pada Pak Hezron nanti. Ya, yang pertama, pengalaman kita, pengalaman mahasiswa, baik itu ketika saya mahasiswa, Pak Hezron mahasiswa, Pak Ali mahasiswa, problematika non substantif kelihatannya sepele, tetapi kalau kita abaikan menjadi persoalan yang cukup serius adalah apa? Kita jalan sendiri-sendiri. Kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita sudah memasuki semester akhir, maka mau tidak mau kebersamaan kita terhadap teman-teman harus diperkuat. Jangan malah jalan sendiri-sendiri. Kalau kita amati, mahasiswa-mahasiswa molor, ini kita bicara non substansial ya, itu kebanyakan mereka itu setelah semester akhir ngilang, tidak pernah kontak dengan teman-temannya, tidak pernah kontak dengan dosennya. Akhirnya apa? Motivasi nggak ada untuk mengerjakan. Jadi tolong diperhatikan. Jadi yang sekarang sudah mulai menginjak semester akhir 2017, 2018 ya. Justru inilah adalah momen-momen tepat kepada dari kalian untuk memupuk kebersamaan, untuk saling motivasi. Karena kalau kalian jalan sendiri-sendiri dapat dipastikan meskipun tidak semuanya ya,
Tapi kita alami, kita amati bahwa pasti mahasiswa itu akan kesulitan karena mereka tidak punya motivasi sama sekali. Alasannya macam-macam. Ada yang kerja, ada yang urusan keluarga dan sebagainya. Nah, itu tolong diabaikan dulu. Karena ini berbicara mengenai masa depan kalian. Ini masalah non-substansi. Tetapi kalau ini kalian abaikan, dapat dipastikan Anda pasti akan molor. Coba cek semua kakak tingkat kalian. Ketika molor itu. Kenapa molor kebanyakan? Setelah semester akhir mereka menghilang, tidak pernah kontak dengan teman-temannya, tidak pernah memupuk bersama, sudah. Lalu cek yang cepat-cepat itu. Biasanya apa? Mereka itu kompak dengan teman-temannya itu. Itu mau tidak mau harus kita akui. Kelihatannya sepele, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap proses percepatan penyelesaian skripsi kita. Itu yang masalah terkait dengan non substansi. Tapi tolong diperhatikan sekali ya. Jadi ketika Anda masuk pada semester akhir, justru jangan berjalan sendiri-sendiri, tapi Anda harus saling dukung dengan teman-temannya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua, saya akan bicara mengenai apa? Mengenai substansinya. Semua akan berbasis pada masalah. Masalah apa? Artinya apa? Selama kita membimbing mahasiswa itu, problematikanya apa saja? Yang pertama, masalah yang dihadapi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Yang pertama, tidak paham konsep dasar. Tidak paham konsep dasar. Yang kedua, tidak paham masalah yang diangkat. Yang ketiga, tidak paham metodologi. Kalau kita lihat, saya mengklasifikasikan ini bukan alternatif, ya, tapi ini merupakan urutan. Mengapa metodologi saya letakkan pada urutan terakhir? Artinya apa? Itu metodologi adalah sesuatu yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika Anda menguasai konsep dasar. Bagaimana Anda bisa mengerjakan skripsi tentang hukum internasional ketika Anda tidak paham tentang subjek hukum internasional? Anda bicara mengenai metodologi, metode terlalu jauh, Mas Yan. Bagaimana Anda mengerjakan mengenai perizinan, problematika perizinan, tapi Anda tidak paham tentang keputusan tata usaha negara? Konsep dasarnya nggak paham, Anda mau melangkah ke metodologi terlalu jauh. Itu ya. Jadi kalau saya mau urutan 1, 2, 3 itu berdasarkan problematika yang nomor 1 adalah konsep dasarnya nggak paham. Makanya itu ketika saya menguji, selalu saya jarang sekali menyentuh tentang metodologi. Saya langsung ngantem ke konsep dasarnya. Ini apa? Dan rata-rata mereka nggak bisa menjawab. Dan ketika Pak Esron itu mengampu mata kuliah metodologi penelitian, yang sampai malam-malam ya Mas ya, itu rata-rata mereka nggak paham apa konsep dasar tuh. Jadi belum melangkah pada metodologi, mereka sudah nggak paham. Sehingga ketika mereka melangkah pada metodologi masih terlalu jauh. Ini yang jadi problem, ya. Oke. Lah, jurusan hukum Indonesia lah. Oleh karena itu ketika kalian itu mau mengambil suatu skripsi, tentu Anda berbasis pada konsentrasi. Kita memiliki 7 konsentrasi dan sekarang bertambah menjadi 2 konsentrasi, ditambah yaitu hukum Islam dan hukum internasional. Lah, ketika Anda mau mengambil konsentrasi, maka diharapkan Anda benar-benar sudah menguasai dasar-dasar ilmu hukumnya apa. Hukum pidana. Berarti minimal Anda harus menguasai konsep-konsep dasar hukum pidana. Begitu juga dengan hukum perdata, begitu juga dengan hukum acara, begitu juga dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu apa sih? Hukum ekonomi itu merupakan titik singgung antara hukum administrasi dan hukum perdata. Lalu hukum ketenagakerjaan, hukum agraria, dan hukum pemerintahan. Jadi ketika Anda mengambil konsentrasi itu, harapan kita adalah Anda sudah menguasai dasar-dasar konsep itu. Nah, sekali lagi, kata kunci yang utama adalah konsep dasarnya Anda harus menguasai terlebih dahulu. Ya. Konsep dalam hukum pemerintahan.
Hukum pemerintahan merupakan bidang hukum yang saling bersinggung antara hukum tata negara dan hukum administrasi. Kalau kita kembali pada perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi, hukum tata negara adalah mengkaji negara dalam keadaan diam, hukum administrasi mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Mengapa sih hukum administrasi disebut sebagai negara dalam keadaan bergerak? Karena kalau kita lihat kembali pada konsep dasarnya, hukum administrasi itu adalah bestur, di mana kalau kita menggunakan rumusan, kekuasaan bestur atau kekuasaan eksekutif sama dengan kekuasaan negara dikurangi. Kekuasaan legislatif ditambah kekuasaan yudisial. Artinya apa? Di sini yang menggerakkan negara itu adalah eksekutif. Kalau kita lihat pada kewenangan dari DPR dan yudisial, kewenangan sangat terbatas. DPR kewenangannya adalah melakukan legislasi, pengawasan, dan budgeting. Kalau yudisial, dia punya kewenangan apa? Mengadili dan memvonis. Tapi kalau kewenangan dari eksekutif itu sangat luas. Lah, di tangan eksekutif lah inilah negara bisa bergerak. Nah, jadi Anda yang harus pahami, kalau Anda mau ngambil konsep description tentang hukum pemerintahan, maka Anda harus paham tentang hukum pemerintahan itu bagaimana, ya. Hukum tata negara lah. Kalau mengambil hukum tata negara itu terdiri dari 3 rumpun besar, yaitu rumpun hukum kelembagaan negara, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tapi ada juga yang memadatkan menjadi 2, yaitu kelembagaan negara dan hak asasi manusia. Karena kalau kita bicara mengenai pemilu misalnya ya, demokrasi pemilu, itu bisa masuk dalam rumpun lembaga negara dan bisa masuk dalam hak asasi manusia. Hukum kelembagaan negara, bicara mengenai desain kelembagaan negara. Desain kelembagaan negara akan bicara mengenai kedudukan, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara, termasuk hubungan antara pusat dan daerah. Lah, ini Anda harus benar-benar clear untuk memahami tentang konsep ini. Jadi nggak usah terlalu jauh, makanya saya itu nggak begitu memperhatikan, karena kita cukup aja berdiskusi misalnya apa, teknis analisis bahan hukum, teknis penyusunan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, nanti akan kita bicarakan. Ketika Anda sudah memahami mengenai konsep-konsep dasarnya itu. Karena pernah ada bimbingan saya, dia mengambil tentang apa pembatalan perda. Ketika ditanya oleh penguji, Mbak, yang berwenang untuk membentuk undang-undang itu siapa secara konstitusional? Nggak bisa jawab. Padahal ini adalah konsep yang sangat dasar. Jelas, kita akan merujuk pada pasal 20 ayat 1. 20A, 20 ya. Ayat 1. DPR memegang kuasa membentuk undang-undang. Dia nggak bisa menjawab. Padahal itu sangat mendasar. Jadi kalau kita bicara mengenai ini, maka yang kata kunci yang pertama adalah Anda harus menguasai itu dulu. Ya. Bidang Anda yang Anda geluti harus Anda kuasai terlebih dahulu. Kalau itu nggak kuasai, maka dapat dipastikan maka Anda akan kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi. Karena apa? Metodologi itu bisa berjalan ketika Anda sudah bisa menguasai konsep dasarnya. Baik itu metodologi normatif atau empirik. Baik itu metodologi normatif atau empirik. Misalnya, Anda mau empiris ya, Anda mau meneliti tentang penegakan hukum. Maka salah satu yang Anda mau wawancari adalah siapa? Yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum itu. Siapa? Lah, itu Anda harus paham benar konsepnya. Ya. Lalu penegakan hukumnya bagaimana? Administrasi, pidana, atau bagaimana? Lalu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, itu bedanya apa sih? Kalau Anda nggak bisa jawab ini, untuk melangkah pada penelitian itu pasti nggak akan bisa. Pasti Anda akan mengalami kesulitan, ya. Oke.
Sekarang bicara mengenai demokrasi ya. Rumpun kedua adalah demokrasi, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan partai politik. Ini banyak diteliti juga ya. Misalnya tentang pilkada misalnya. Bagaimana penegakan hukum terhadap pilkada. Sekarang ada yang bimbingan saya dengan Pak Eson sama 2016 itu mengambil tentang mahar politik ya. Itu dalam istilah hukum nggak ada mahar politik, yang ada adalah imbalan. Ini juga bisa mengambil ini. Tapi harus menguasai dulu konsep dasarnya. Apa sih imbalan itu? Lalu ketika dia didiskualifikasi atau dibatalkan dan tidak boleh ikut pada pencalonan periode ke depan, itu termasuk sanksi apa? Sanksi administrasi kah? Atau sanksi pidana kah? Atau apa? Itu Anda harus paham benar, ya. Baru bisa meneliti. Nah, hak asasi manusia, ya. Kalau dalam konsep hukum tata negara ada hak dasar, fundamental right, dan hak konstitusional, constitutional right. Kalau hak dasar Grundrechten ya, kalau dalam bahasa Belanda Grundrechten, itu adalah hak yang diberikan oleh hukum positif. Jadi kalau kita membedakan antara hak asasi manusia dan hak dasar, kalau hak asasi itu dasar hukumnya adalah konvensi internasional, antara adalah Universal Declaration of Human Rights. Kalau hak dasar itu dasar hukumnya adalah hukum positif. Kita ambil contoh misalnya hak mogok misalnya. Itu adalah hak dasar, bukan hak asasi. Lalu adalah hak konstitusional. Hak konstitusional adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Nah, ini sangat penting karena apa? Dalam kita mengajukan gugatan atau permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kita bukan hanya menegaskan tentang legal standing kita, bahwa kita punya legal standing, tapi kita juga mengalami yang namanya kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional artinya apa? Ada hak konstitusional kita yang dilanggar oleh negara melalui undang-undang yang diciptakan itu. Ya, sekarang hukum administrasi. Kalau hukum administrasi bicara mengenai kewenangan dari pejabat administrasi, instrumen utama adalah keputusan tata usaha negara. Dulu ada bimbingan saya dengan Pak Esron, penelitian kok yoyoan begitu tanya, ini termasuk katun enggak? Enggak bisa jawab dia. Lah, kembali lagi, kuncinya adalah kita harus memahami tentang konsepnya itu. Keputusan tata usaha negara itu apa? Pasal 1 angka 9, Pak. Pasal 1 angka 9 adalah Undang-Undang PT-UN adalah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Itu pasal 1 angka 9. Tapi ada juga keputusan tata usaha negara yang bukan objek sengketa. Misalnya SIM itu bukan objek sengketa, tapi dia termasuk keputusan tata usaha negara, ya. Ini harus dipahami terlebih dahulu, ya. Masalah dalam penelitian ya. Kita akan bicara mengenai normatif ya. Ada kekaburan, konflik, kekosongan, ketidaklengkapan. Lah, basic dari penelitian hukum adalah penelitian hukum dalam artian ini adalah penelitian normatif adalah mata kuliah logika dan penalaran hukum. Pak Esron, saya, dan beberapa yang pernah di UNER, pasti ketika menempuh mata kuliah metodologi penelitian, justru kebanyakan kita bicara mengenai legal reasoning, ya. Bukan masalah metodologinya, tapi legal reasoningnya bagaimana. Karena penelitian hukum normatif itu akan dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum akademik dan penelitian hukum praktisi. Yang biasa dilakukan oleh para praktisi, baik itu hakim, pengacara, dan yang lain. Karena pada dasarnya penelitian hukum ini adalah melakukan yang namanya legal opinion atau opini hukum. Berdasarkan pada masalah-masalah yang muncul yang sedang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah-masalah hukum. Baik itu kekaburan, konflik, kekosongan, ketidaklengkapan. Coba Anda baca di buku argumentasi hukumnya
Profesor Philippus Hajon itu, pada bab-bab awal itu bicara mengenai apa? Perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris, ya. Jadi kalau kita mau clear, harus clear dulu mengenai pemahaman kita terhadap logika dan penalaran hukum. Selama kita tidak memahami logika dan penalaran hukum, maka dapat dipastikan kita akan kesulitan untuk menyusun argumentasi kita, menyusun pembahasan kita, analisis kita terhadap masalah yang kita angkat. Karena kalau kita bicara dalam masalah dalam penelitian hukum, dalam hal ini adalah normatif, kelihatannya sederhana tapi sulit. Mahasiswa kan seringkali ketika ketemu, Pak, ada konflik apa? Undang-undang ini dan ini. Anda hanya baca dua itu, iya Pak. Nggak bisa. Kesimpulan itu tidak bisa Anda gunakan ketika Anda hanya membaca satu dua aturan, lalu Anda menyimpulkan sesuatu ada masalah. Nggak bisa. Lalu Anda membaca dua aturan, setelah itu apa? Anda menyimpulkan ada kekosongan hukum. Ingat ya, bahwa sumber hukum itu ada banyak. Di samping peraturan perundang-undangan juga ada putusan pengadilan. Apakah Anda sudah melacak itu? Ketika ditanya mereka bingung ya. Jadi kalau kita bicara mengenai permasalahan dalam penelitian normatif itu gampang-gampang susah. Kesulitan kita dalam melakukan penelitian normatif adalah kita bahan hukum kita itu harus benar-benar lengkap. Terutama adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan itu. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan. Enggak. Penelitian normatif adalah meneliti norma, ya, bukan meneliti perpustakaan. Karena justru kepustakaan, baik itu jurnal, buku, itu masuk dalam bahan hukum sekunder. Kekaburan misalnya apa? Kalau dalam hukum administrasi, kekaburan itu biasanya bisa diterobos oleh pejabat administrasi dengan yang namanya diskresi, kewenangan interpretasi. Lalu konflik, kalau konflik jelas dengan apa? Asas preferensi. Asas preferensi itu apa saja? Lex spesialis, lex superior, lex spesialis, lex posterior, lex superior. Itu adalah asas preferensi dalam hukum. Kalau kekosongan, kita menggunakan yang namanya konstruksi hukum. Ada yang penyempitan dan sebagainya. Lalu ketidaklengkapan. Ketidaklengkapan apa sih yang dimaksud ketidaklengkapan? Misalnya hal-hal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi peraturan pemerintah tidak keluar-keluar. Kalau bahasa zaman Orde Baru yang disebut sebagai cek kosong, silakan isi sendiri, ya. Cek kosong nominal. Jadi sekali lagi, basic dari penelitian hukum normatif itu adalah Anda harus clear dulu terhadap yang namanya logika dan penalaran hukum. Ya ini ya, untuk memahami mengenai metode penelitian normatif harus benar-benar menguasai logika dan penalaran hukum terlebih dahulu. Karena basic penguasaan dari metodologi penelitian normatif adalah penalaran hukum atau yang disebut sebagai legal reasoning. Lah, sekarang kita akan mengklasifikasikan agar mahasiswa tidak bingung ya terkait dengan masalah apa sih standar S1 itu. Untuk menjawab itu, maka kita akan melihat pada lapisan ilmu hukum.
filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum, dan semuanya akan diarahkan pada praktik hukum. Kalau kita lihat, lapisan ilmu hukum itu bukan sekedar jenjang keilmuan hukum, tapi itu juga terkait dengan persoalan penelitian mahasiswa. Kalau kita S1, ya, maka wilayah penelitian kita itu akan ada pada dogmatika hukum. Apa sih dogmatika hukum itu? Dogmatika hukum adalah apa? Yang biasa kita kenal sebagai ilmu hukum positif. Jadi sangat dasar sekali dan sangat teknis. Lalu ada pertanyaan, apakah mahasiswa S1 itu tidak bisa mengkaji tentang skripsi yang berbau teori hukum? Bisa, kita tidak membatasi, ya, asal mahasiswa itu mampu. Karena pada waktu zaman saya dan kakak tingkat saya, itu ada mahasiswa yang bercita-cita bagaimana skripsinya menjadi buku. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap teori hukum itu sangat kuat. Contoh, skripsi yang menjadi buku itu adalah punyanya Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik. Itu syarat dengan teori. Dia membedah terkait dengan pemikiran Profesor Supomo tentang pandangan negara integralistik. Boleh. Asal apa? Menguasai. Ya kan? Tetapi target kita itu adalah apa? Pada level apa? Dogmatika hukum. Yaitu apa? Ilmu hukum positif. Nah, dogmatika hukum bicara mengenai apa? Bicara mengenai aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum. Jadi nggak perlu terlalu tinggi-tinggi, ya. Misalnya, apakah izin itu keputusan tata usaha negara? Itu adalah pertanyaan dogmatik itu. Anda harus menguasai itu, ya. Izin itu norma kelakuan atau norma kewenangan? Itu adalah pertanyaan dogmatik. Belum menyentuh pada yang namanya pertanyaan teoritik. Pertanyaan dogmatik, kalau kita bicara mengenai keputusan tata usaha negara apa, maka kita akan bicara mengenai yang namanya apa? Konsep hukum. Konsep itu apa sih? Istilah yang mengandung pengertian. Nah, untuk menjelaskan konsep itu, maka dibutuhkan yang namanya teori. Berarti apa? Kalau kita bicara mengenai keputusan tata usaha negara, maka kita akan bicara mengenai teori hukum administrasi. Karena keputusan tata usaha negara itu merupakan bagian dari hukum administrasi. Lah, kalau norma hukum, secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, yaitu norma perilaku, ada perintah larangan dispensasi izin, dan norma kewenangan. Norma kewenangan yang paling familiar adalah terkait dengan sumber wewenang, atribusi delegasi mandat, dan asas hukum. Asas hukum akan terkait dengan bidang-bidang yang Anda akan geluti nanti. Misalnya dalam hukum pidana, yang menjadi asas dasarnya apa? Asas legalitas. Kalau dalam hukum perdata, itu apa? Pacta sunt servanda. Kalau dalam hukum administrasi, hati-hati. AUPB, asas umum pemerintahnya baik, itu justru munculnya terakhir-akhir. Ya. Kalau kita kembali pada teori negara hukum, justru yang pertama adalah asas legalitas. Tapi beda dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Kalau asas legalitas dalam hukum pidana, itu adalah tiada suatu perbuatan yang dilarang kecuali ada aturan yang mengaturnya. Artinya apa? Hukum tidak boleh berlaku surut. Kalau asas legalitas dalam hukum administrasi dan hukum tata negara, artinya apa? Semua tindak pemerintah itu harus ada dasar hukumnya. Nah, sekali lagi, skripsi itu ada pada wilayah ini. Dan sekali lagi,
Kita tidak membatasi Anda mau membuat skripsi yang hebat sekalipun, yang berbasis eksplorasi teori, nggak masalah, asal Anda mampu. Nggak masalah. Tapi target kita adalah bahwa skripsi itu ada pada wilayah dogmatika hukum. Itu yang perlu kita tekankan, ya. Nah, sekarang akan kita bedakan apa sih teori dogmatika, ya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai teori. Ini saya mengutip dari bukunya Profesor Peter Mahmud, ya. Bukunya yang terbaru adalah Teori Hukum. Teori hukum berkaitan dengan teknis dalam mencari dasar ontologis adanya undang-undang tertentu. Rasio legis adanya ketentuan dalam suatu undang-undang tertentu. Rasio decidendi putusan pengadilan tertentu. Sifat dari teori hukum adalah analitis. Jadi begini, makanya itu kalau kita lihat selama ini ketika saya, Pak Eson, Mas Sali, Pak Ali, dan sebagainya, dan dosen-dosen lainnya itu membimbing terkait dengan analisis putusan, justru yang dilakukan mahasiswa itu merangkum putusan, lalu dikasih analisis hanya 3 halaman. Tidak semudah itu. Justru analisis putusan itu kalau kita lihat di ini, maka dia masuk pada teori hukum, bicara mengenai dasar ontologis adanya undang-undang tertentu, rasio legisnya bagaimana, rasio decidendinya bagaimana, justru syarat dengan teori di sini. Rasio decidendi ada yang mengatakan politik hukum, ya, ada yang mengatakan bukan. Tapi jelas rasio decidendi, rasio legis adalah dibalik itu apa? Mengapa sampai hakim itu memutus demikian? Teori apa yang digunakan? Itu bukan main-main, ya. Saya kira pada wilayah S1 itu agak kesulitan. Oleh karena itu ketika saya membimbing, Pak Eson membimbing, dan Bapak Ibu dosen yang lain membimbing, terkait dengan analisis putusan, itu hasilnya gitu mahasiswa itu. Merangkum lalu dikasih analisis sedikit. Anda setuju nggak dengan putusan ini? Tidak setuju. Alasannya apa? Ngambang. Anda setuju dengan analisis dengan putusan ini? Setuju. Lalu alasan lainnya apa? Nggak ada. Itu nggak bisa semacam itu. Oleh karena itu Anda harus paham tentang ini. Ya. Oleh karena itu analisis putusan, skripsi terkait dengan analisis putusan, maka basic teori Anda harus benar-benar kuat. Kalau Anda mengkaji tentang analisis putusan dikaitkan dengan persoalan dogmatika hukum, maka Anda harus menelusuri terkait dengan persoalan misalnya kesalahan penerapan hukum dan lainnya, ya. Itu. Filsafat hukum itu S3, ya. Bicara mengenai kalau teori hukum adalah S2, ya. Teori hukum tadi S2, kalau filsafat hukum itu ada pada level S3 disertasi. Bicara mengenai problematika filsafat hukum, masalah filosofi yang paling hakiki dalam hukum adalah mempersoalkan mengenai apakah yang disebut hukum. Pemikiran filosofis ini akan sangat dilatar belakangi oleh aliran-aliran menjadi pilihan kita, ya. Aliran dalam hukum itu ada aliran hukum alam, ya, yang bicara mengenai nilai-nilai keadilan, utilitarianisme, kegunaan, Jeremy Bentham, ya, positivisme, Hart, Kelsen, Austin, ya, dan fungsional, sosiologis. Tergantung pemikiran apa yang Anda pilih. Saya kira dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Pak Ali sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Pak Dr. Hananto Widodo. Ada beberapa hal yang sudah saya catat, ya. Pertama tadi Pak Hananto menyampaikan ada 2 aspek besar, ya, yakni aspek substansi dan juga non substansi. Nah, tadi disampaikan bahwa aspek non substansi ini teman-teman terkadang menganggap sepele, tetapi itu nanti hal yang mungkin dianggap sepele nanti akan berpengaruh pada bagaimana tugas akhir atau skripsi saudara dapat selesai dengan baik. Nah, aspek non substansi tadi disampaikan Pak Hananto bahwa mayoritas mahasiswa ketika sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan menyisakan
skripsi atau tugas akhir, maka di situ karena jarang ke kampus, pada akhirnya mereka akan jalan-jalan sendiri. Ya, jalan sendiri-sendiri, akhirnya jarang ke kampus, kemudian jarang kumpul, tidak pernah memupuk kebersamaan, saling memotivasi, dan seterusnya. Sehingga aspek ini mungkin dianggap sepele, tapi sangat mempengaruhi bagaimana ketika salah satu teman kalian sudah selesai, kemudian merasa termotivasi, oh teman saya sudah selesai, maka saya juga harus segera menyelesaikan nih. Nah, itu adalah aspek non-substansi. Nah, aspek substansi ada 3 hal besar yang disampaikan oleh Pak Hananto tadi. Pertama adalah permasalahan konsep dasar. Nah, ini kebanyakan teman-teman mahasiswa masih belum paham tentang konsep dasar yang sedang akan diteliti. Apakah itu pemerintahan, apakah itu pidana atau perdata. Baru kemudian tidak paham masalah yang diangkat. Ya, setelah paham konsep dasar, hal yang penting adalah juga tentang problematika yang atau isu hukum yang diangkat. Nah, ini kebanyakan juga menurut Pak Hananto berarti masih ada yang masih belum paham, dan yang terakhir substansi adalah berkaitan dengan metodologi. Kemudian Pak Hananto tadi juga menyampaikan tentang isu hukum yang kalau beliau sebenarnya tadi sudah menyampaikan ada 4 hal, ada konflik, ada kosong, kemudian kabur, ataupun ketidaklengkapan norma. Nah, ini paling tidak menjadi hal dasar yang teman-teman bisa mengelaborasi 4 isu hukum tersebut, khususnya adalah di bidang penelitian hukum normatif. Nah, kemudian Pak Hananto juga menyinggung tentang sebenarnya S1 itu penelitiannya apa. Beliau menekankan bahwa dari 3 lapisan ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum, ataupun dogmatika hukum, ya S1 itu adalah wilayah dogmatika hukum, meliputi aturan hukum, kemudian norma hukum, dan juga asas-asas hukum. Itu adalah garis besar yang tadi disampaikan oleh Pak Hananto. Nanti teman-teman bila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat, ataupun nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Berikutnya, narasumber kedua, dosen yang tidak asing bagi kita semua, yakni Bapak Izron Sabaro Tuatinambunan, yang akan menyampaikan juga mungkin juga pengalamannya dan juga tips dan trik bagaimana rahasia menyelesaikan skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu gitu. Untuk sepenuhnya saya serahkan ke Pak Izron. Monggo. Terima kasih Pak Ali. Saya izin share screen ya Pak Ali. Sudah kelihatan mungkin ya. Yang terhormat Bapak Arinto selaku Ketua Jurusan, kemudian yang saya hormati Bu Emil selaku Kalap. Terima kasih banyak telah memberi kesempatan kepada saya. Sebenarnya ketika saya di-share judulnya webinar rahasia dan seterusnya, filosofis sekali gitu. Ibarat kata ya, waduh, ini bisa dibilang disclaimer ya. Saya bukan ahlinya ahli itu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hananto secara filosofis kali ya. Jadi apa itu yang harus teman-teman kerjakan, dan juga saya juga berterima kasih ke teman-teman panitia dan mahasiswa semua yang telah bisa bergabung di forum ini gitu. Semoga ini bisa membantu, yang pasti akan lebih banyak teknis ya yang pernah saya lihat dan sebagainya. Mungkin agak berbeda dengan Pak Hananto yang secara substansi dipaparkan. Di sini saya mengambil judul mengulas persoalan di bidang pemerintahan. Sebenarnya lebih kepada diagnosa awal ya, karena masih bisa diperdebatkan ini masalah hukum atau bukan dan sebagainya. Kan pada prinsipnya hukum administrasi negara lebih terfokus di sana, intinya seperti itu. Kalau kita berbicara soal penelitian teman-teman, penelitian ini ada beberapa definisi ya. Jadi
Teman-teman bisa ambil dari mana saja definisi itu ya. Yang pertama yang saya mau sampaikan, definisi yang pertama adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati. Jadi ini harus hati-hati, sempurna, ya walaupun kesempurnaan itu milik Tuhan dan Andra and the Backbone ya. Kemudian dan kritis terhadap suatu masalah untuk memperoleh kebenaran, kan intinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, pencarian atas sesuatu secara sistematis yang dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Itu yang kedua. Kemudian bisa juga diartikan yang ketiga, suatu pencarian fakta menurut metode ilmiah untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil-dalil atau hukum. Jadi ini beberapa definisi. Ternyata penelitian itu anak SD pun ketika disuruh coba dong lihat sekitarmu, itu sebenarnya sudah meminta untuk melakukan penelitian kan sebenarnya. Jadi sejak kecil pun kita sudah melakukan penelitian, cari tahu, itu kepo ya, penelitian. Kemudian ada juga ciri-ciri penelitian teman-teman. Ciri-ciri penelitian yang pertama, usaha pencarian penyelidikan. Penyelidikan terkait banyak hal, bisa jadi ya, bisa investigasi apapun lah ya, terhadap pengetahuan baru, pengaturan baru atau interpretasi baru ya, yang muncul gitu ya. Kemudian bisa juga sesuatu metode untuk menemukan kebenaran dengan pola pikir secara kritis. Tentu dari ciri tersebut dan definisi tersebut ya teman-teman, kita seperti yang saya singgung juga, kita bisa melihat bahwa penelitian ternyata ada bisa penelitian non ilmiah, bisa juga penelitian ilmiah. Tentunya penelitian non ilmiah ya tidak perlu menggunakan metode kan. Kita melakukan sesuatu, mencari tahu sesuatu dan menemukan jawabannya tanpa metode, yaitu sudah penelitian. Cuma itu kategori penelitian non ilmiah. Kalau penelitian ilmiah tentunya ada metode ilmiah yang harus digunakan. Kemudian terkait penelitian juga teman-teman, ya penelitian ini tentunya memiliki tujuannya. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Tadi terkait masalah Pak Hananto sudah singgung secara ini ya, secara teori. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa masalah itu timbul karena yang pertama adanya tantangan, kesangsian, ya, kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena. Jadi kalau ada tantangan, terus ada kita sanksi terhadap suatu hal, terus kita bingung terhadap suatu hal atau fenomena, itu bisa kita katakan sebagai masalah. Kemudian selanjutnya adanya multi interpretasi arti. Kemudian adanya halangan, rintangan, celah antar kegiatan atau fenomena baik yang telah ada maupun yang akan ada. Itu juga bisa kita jadikan sebagai oh ini nih, masalahnya timbul karena ini. Nah, itu bisa jadi. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Tentunya untuk mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis. Mungkin bahasanya kurang enak ya, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis. Ya, kemudian yang kedua, memuaskan perhatian dan keinginan akan hal-hal yang baru. Kan kita biasanya seperti itu, kalau dapat sesuatu kan lega rasanya. Kemudian meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya. Nah, ini juga penegasan ya. Makanya teman-teman seringkali kan kalau penelitian ada penelitian terdahulunya, cari bedanya di mana kan. Dan tentunya ada hal yang istimewa lah dibandingkan terdahulu. Jadi kita mau memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya. Karena saya yakin penelitian yang teman-teman lakukan bisa jadi ya sudah ada yang melakukannya. Kemudian memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Itu hal-hal yang kaitannya dengan penelitian. Nah, kemudian ciri-ciri masalah teman-teman.
ini yang perlu kita pegang ya. Kadangkala yang seperti Pak Nanto tadi cerita, kadang masa menganggap masalah tapi tidak ngerti gitu. Nah, ini yang bisa teman-teman pegang ya. Yang pertama adalah masalah harus mempunyai nilai penelitian. Nah, itu perlu diperhatikan. Maksudnya di sini harus mempunyai sifat keaslian, kemudian harus menyatakan suatu hubungan antar konsep ya. Kemudian harus merupakan hal yang penting, kemudian harus dapat diuji. Nah, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Sebaiknya, karena kan ada isu yang dituliskan secara pernyataan. Itu tidak ada soal sih. Kemudian masalah yang kedua, teman-teman. Masalah yang kedua adalah masalah harus mempunyai nilai visibilitas. Apa maksudnya? Yang pertama adalah data dan metode harus tersedia. Itu dulu pastikan. Ada nggak datanya? Ada nggak metodenya? Kadang-kala teman-teman mau ngerjakan datanya nggak punya, gitu. Akhirnya ya nggak selesai-selesai, gitu. Jadi harus siap datanya. Equipment dan kondisi harus mengizinkan. Ya, harus memungkinkan. Kalau misalnya kondisi pandemi sekarang mau melakukan sesuatu hal, tapi tidak bisa ya jangan dipaksakan, karena itu akan jadi bumerang buat kita. Biaya pemecahan masalah juga harus seimbang. Nah, ini juga harus diperhatikan biayanya ya. Barangkali yang penelitian empiris mau ke sesuatu tempat, nah itu juga harus diperhatikan juga biayanya. Kalau yang sekalian pulang kampung lain cerita ya. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jangan karena keinginan yang kuat, saya mau meneliti ini kaitan dengan adat di Papua, kekeh misalnya. Mau datang ke sana ya sulit juga. Misalnya ya. Nah, biaya ini harus diperhatikan juga. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat, adat kebiasaan ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga. Karena takutnya nanti ada hal yang ternyata kita angkat itu menjadi satu hal polemik malah jadi bumerang buat kita misalnya. Nah, itu juga perlu hati-hati. Tapi ya kalau yakin itu ya abaikan saja. Kemudian yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, ini ya poin-poinnya menarik bagi peneliti dan memiliki kontribusi itu pasti ya. Jadi bukan karena kita terpaksa, karena kita mendengar, tapi benar-benar karena kita tertarik terhadap masalah tersebut. Kemudian juga masalah tersebut ya dipastikan ada kontribusinya kan gitu. Nah, kemudian sesuai dengan kualifikasi ilmiah peneliti dan keahliannya. Ya mungkin ya harapannya ketika teman-teman, secara prinsip kan teman-teman adalah sarjana hukum. Jadi sebenarnya ya sarjana hukum mau apapun ya bisa dilakukan kan gitu, bisa dilakukan. Bukan berarti nanti konsentrasinya hukum agraria tidak bisa jadi advokat kan enggak. Jadi arahnya nanti mungkin ke depan harapannya ada konsentrasi, teman-teman bisa fokus di sana. Komitmen. Ngambilnya hukum agraria ya skripsinya seputar hukum agraria. Jangan kepidana, jangan harapannya ya. Terlepas dari teman-teman semuanya di sini adalah sarjana hukum kan. Itu kaitan dengan masalah, penelitian dan masalah teman-teman. Ini masuk pengalaman sharing ya. Jadi bagaimana ketika kita bisa cepat ya. Saya bilang bisa cepat. Yang pertama tadi betul yang kata Pak Hananto ya. Kita harus terus bersama gitu. Mungkin kalau di kelas-kelas kan saya sering sampaikan sama teman-teman, kalau bisa satu kelas lulus IPK-nya 4,0 semua, gandeng tangan itu, jangan ditinggal satu-satunya, jangan egois gitu. Bantu temannya yang tidak bisa. Nah, itu saya yakin setiap kelas pernah saya bolak-balik lah. Jangan pelit kan gitu. Kasih ilmu jangan pelit, sharing aja ke temannya. Gitu. Itu pengalaman betul saya pribadi. Mungkin bisa tanyakan ya, kayak Bu Penny misalnya, kami dari pertama kali masuk mungkin malu-malu kucing gitu ya, kenalan, akrab, satu kelas bahkan sering jalan bareng, makan bareng dan sebagainya ya. Terus ketika ada mau ujian pun belajar bareng, kami 20 orang waktu itu. Mau skripsi pun ngumpul bareng, bahasa apa dibantu dan sebagainya ya. Jadi kebersamaan itu menentukan juga gitu. Itu terbukti di UNESA pun demikian gitu. Fakta dan
apa namanya, kondisinya juga terlihat jelas. Jadi yang datang, yang memisahkan diri, ya pasti kebingungan gitu. Apalagi kalau sudah akhir-akhir, pasti aduh sungkan ketemu adik tingkat. Padahal kan momen ketika bareng-bareng sama angkatannya kan nggak apa namanya, yang namanya rasa malu pasti tidak muncul gitu. Banyak sekali yang setemuan, Pak, nggak enak, Pak. Banyak, Kak, adik tingkat teman-temanku sudah nggak ada. Nanti nunggu, Pak, nunggu si X, Pak, janjian datang jadi ada temannya. Nah, ini akhirnya kan repot juga itu. Sudah tertinggal ya karena nggak mau gabung sama temannya, akhirnya seperti itu. Cari temannya susah. Kalau sudah banyak yang lulus kan tinggal sedikit agak susah juga. Apalagi temannya cuma punya masalah yang sama ya. Rasa malu yang sama maksudnya. Itu juga sulit. Kemudian teman-teman juga ketika mau melakukan penelitian kaitannya atau skripsi kaitannya dengan hukum administrasi misalnya, teman-teman bisa berkunjung ke webnya ya Komisi Aparatur Sipil Negara misalnya. Di sana banyak masalah, teman-teman. Apalagi kaitannya dengan apa namanya sekarang yang pilkada, kan isu yang sangat-sangat sekali, netralitas PNS misalnya atau netralitas ASN misalnya. Itu kan masalah sekarang. Bagaimana ASN atau birokrasi mulai berpolitik. Nah, itu nanti teman-teman kan bisa lihat. Dan itu akan terus-menerus akan jadi masalah. Jadi akan terus bisa dituliskan. Di BKN juga banyak gitu persoalan. Di Ombudsman apalagi banyak aduan-aduan. Nah, itu banyak masalah sebenarnya asal teman-teman mau nyari. Nah, masalahnya ketika nyari bingung ini masalah apa bukan. Kenapa kok nggak bisa menilai itu masalah atau bukan? Tadi sudah disampaikan Pak Hananto. Gitu. Nggak ngerti masalahnya apa, konsepnya apa. Ketika ditanya misalnya ada yang datang, Pak saya mau meneliti KTUN. KTUN itu apa? Bingung. Loh, kamu bisa ngomong KTUN nggak ngerti KTUN ya opo. Ini juga repot. Ya. Itu repot ya. Untungnya ketika di Pratun ya teman-teman 2018 paham itu. Ketika diskusi ada Prizal, Dimas ya dan teman-teman yang lain dan paham bahwa ternyata instrumen utama betul KTUN tapi ternyata ada perluasannya. Teman-teman juga paham. Kenapa juga definisi KTUN, bedanya definisi KTUN dengan di Undang-Undang 30 dan di Undang-Undang apa namanya Pratun, teman-teman juga paham. Nah, itu sangat membantu sekali. Atau ada lagi juga Perma ya, SEMA yang keluar, teman-teman juga bisa paham. Ya cukup menjanjikan, tapi enggak tahu nanti kalau skripsi masih ingat apa enggak gitu. Kemudian teman-teman juga apa namanya bisa berkunjung ke web yang lain. Di sini yang saya mau sharingkan satu hal ya, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah paling tidak ada 8 yang bisa teman-teman kuliti gitu loh secara hukum ya. Teman-teman kuliti ini baru satu ini, reformasi birokrasi. Teman-teman bisa kuliti ini. Ada apa aja 8. Pertama ada pola pikir dan budaya kerja. Ini teman-teman kan suka empiris tuh. Ya, pola pikir dan budaya kerja ya, mental aparatur, terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel. Nah, ini kan kaitannya dengan implementasi kan. Teman-teman suka ini. Kenapa tidak dieksplor dengan maksimal ya? Misalnya. Kemudian penataan peraturan perundang-undangan ya. Nah, regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Kita tahu ya, aturan-aturan banyak yang tumpang tindih gitu. Setiap pejabatnya ganti, regulasinya juga ganti. Ya. Ruwet ya. Tiap tahun pasti ada masalah gitu loh. Tiap tahun juga peraturan juga baru lagi sering gitu loh. Jadi teman-teman bisa petani gitu loh, pelan-pelan wah ada ini. Kemudian penataan dan penguatan organisasi ya. Nah, apalagi sekarang isu-isu perampingan organisasi ya. Nah, itu jawaban atau masalah, solusi atau masalah. Nah, teman-teman juga bisa tuliskan. Nah, apalagi nanti ada saya dapat barusan tadi pagi.
contohnya. Kemudian ada lagi penataan tata laksana. Ada sistemnya, ada proses, prosedur kerjanya. Nah, ini efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance apa enggak. Teman-teman juga bisa kaji ini gitu. Kemudian penataan sumber daya manusia, apakah penataannya sudah bagus atau sudah sesuai kompetennya, atau sudah capable, atau sistem misalnya merit sistem yang dilakukan sudah baik apa belum. Nah, itu kajian hukum administrasi bisa masuk. Kemudian penguatan akuntabilitas kinerja, bagaimana meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kemudian penguatan pengawasan. Nah, ini teman-teman juga sering suka nulis ini pengawasan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini kalau pelayanan publik lebih banyak teman-teman bicara soal perizinan kebanyakan ya, mayoritas. Ini baru dari satu sisi teman-teman. Dari reformasi birokrasi teman-teman bisa kuliti 8 hal ini gitu loh. Ya, yang dapat disoroti, terlepas dari nanti ada hal-hal yang mungkin teman-teman dalam perjalanannya dapatkan. Jadi kalau dibilang nggak ada masalah, ya tidak, itu banyak sekali masalah. Sampai sekarang masih ada Menpan RB, berarti sampai sekarang masih ada gitu. Ya, kemudian contoh lagi teman-teman. Birokrat bukan pelayan korup. Nah, ini yang sebelah kanan ya, perampingan birokrasi, optimalisasi peran PPPK ya. Ini tanggal 16 Desember 2020 hari ini. Perampingan birokrasi ini malah justru bisa jadi masalah juga. Dan ini belum jalan ya. Kalau ini sudah ada jalan, ada masalah baru lagi. Jadi kita tinggal nunggu kira-kira aturannya kayak gimana. Karena banyak orang berpendapat bahwa PPK ini sampai sekarang nggak jelas aturannya. Dan beberapa instansi pemerintah juga ketika mau melakukan pengadaan terhadap PPK juga bertanya-tanya gitu loh. Bagaimana? PPK itu apa sih kan itu? Nah, ini baru mau dibuat sama BKN instrumennya. Nah, instrumennya nanti bisa diteliti udah sesuai apa belum dengan kaitannya dengan hukum administrasi kan. Apakah itu akan mewujudkan negara kesejahteraan? Apakah justru itu nanti bertentangan dengan nilai keadilan sosial? Ya. Itu. Nah, itu bisa diteliti gitu. Nah, kemudian ini juga rame, teman-teman. Birokrat bukan pelayan koruptor. Atau birokrat pelayan koruptor. Nah, ini teman-teman juga bisa teliti ya. Kaitannya dengan, kalau saya percaya bahwa aturan itu kan sebenarnya bisa mencerminkan kondisi dari lingkungan kerja. Bisa jadi aturannya yang kurang bagus atau misalnya implementasinya. Kenapa kok misalnya ada stigma seperti ini? Nah, ini kan bisa memicu kita gitu loh. Wah, ini jadi masalah. Tentunya pidana irisan dengan hukum administrasi kan gitu. Atau pidana murni bisa, atau ambil sisi hukum administrasinya juga bisa. Beberapa persoalan ya kaitannya dengan hukum administrasi. Jadi hukum administrasi itu bisa berdiri sendiri, bisa juga bersinggungan. Tadi contoh misalnya, ada contoh misalnya otonomi daerah ya. Otonomi daerah ya kakinya juga dua ya. Bisa HTN juga bisa HAN juga. Tinggal lihat dari sudut pandang yang bagaimana. Nah, kemudian ini contoh lagi teman-teman. Contoh persoalan standarisasi operasional pelayanan. Ya, ini contoh. Jadi contoh lebih ke contoh-contoh ya. Kalau Pak Ananto tadi sudah bicara soal substansi. Kita pasti sering ngeluh lah pelayanan lambat. Ya, entah itu kebutuhan perorangan atau kebutuhan bisnis dan sebagainya ya. Jadi pasti kita mengeluh pelayanan lambat. Nah, kita juga harus melihat standar pelayanan di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 itu seperti apa. Kemudian ada nggak standar pelayanan minimum? Nah, ini teman-teman bisa tuliskan. Seingat saya dulu, kalau nggak salah, yang nulis SPM itu tentang kereta api kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kenapa kok pelayanan lambat? Nah, ini bisa jadi solusi. Misal ya. Misal teman-teman, ini masih bisa dapat dikembangkan, ini sekilas ya. Jadi misalnya, iya nih pelayanan lambat, saya punya konsep nih, bagaimana meningkatkan standarisasi operasional pelayanan melalui kolaborasi secara terpadu misalnya. Jadi aspek di Undang-Undang 25, kemudian aspek di standar pelayanan umumnya, kemudian kita menggali standar pelayanan versi pelaku bisnis misalkan ya,
sehingga kita bisa beroleh kriteria dan kerangka kerja yang sesuai dengan perkembangan bisnis. Kemudian kita kolaborasikan secara terpadu ya. Kemudian muncullah yang namanya SOP baru atau standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Ya bukan berarti kita pro investor rendah ya. Ketika semua pelayanan cepat, saya yakin semua senang itu, entah itu perorangan ataupun sektor bisnis. Nah, itu bisa ya. Bisa kita lakukan. Contoh lagi ini, teman-teman ya. Contoh lagi. Nah, ini seru nih. Mall pelayanan publik. Nah, semua menggunakan mall. Ini mallnya saya kasih tanda ya, pelayanan publik. Apa sih maksudnya pelayanan publik? Apakah tempat melayani orang banyak atau melayani yang kaitannya dengan kebutuhan administrasi warga negara? Atau bagaimana? Kan kita juga bertanya-tanya, mall. Kalau saya kurang pas ya istilah mall pelayanan publik. Kalau kita lihat di KBBI, teman-teman, ini persoalan juga nih. Bisa ditulis, ya kan bicara konsep kan, konsep hukum. Kalau mall definisinya gedung atau kelompok gedung yang berisi macam-macam toko dihubungkan oleh lorong atau jalan penghubung. Ini belum menjawab persoalannya. Oh, saya coba cari toko. Ya mungkin ada definisi lain selain mall, ini definisi keempat. Saya ambil yang keempat. Toko, kedai berupa bangunan permanen, tempat menjual barang-barang. Kedai berupa bangunan permanen, tempat menjual barang-barang. Makanan kecil dan sebagainya. Nah, sebagainya ini apa? Nah, mall pelayanan publik, ini tepat nggak? Kalau guyonnya seperti ini, teman-teman. Berarti kalau ada apa-apa di MPP nggak masalah dong. Kan definisinya seperti ini. Nah, ini bisa dituliskan secara hukum, teman-teman. Ada lagi saya baru nemu tadi. Ya, iseng-iseng sih. Saya coba cek protokol kesehatan. Protokol itu kan ada tahapan-tahapan. A, B, C, D harus tertata berurutan. Protokol kesehatan 3M. 3M kan mencuci tangan, menggunakan masker, ya, macam-macam. Ada 3M. Itu kan bukan protokol menurut saya. Itu hal yang harus dilakukan. Gitu. Jadi tidak ada tahapan, ya pakai aja. Jadi kalau saya lihat di KBB, oh kayak gini Pak. Berarti protokol kesehatan sama protokol upacara beda penggunaan kali, beda makna kali ya. Tapi saya tidak menemukan itu gitu. Tapi ini makanya saya tidak tuliskan di PowerPoint saya karena masih bertanya-tanya. Nah, itu kalau teman-teman mau buat konsep karena digunakan di peraturan ya, istilah protokol kesehatan. Nah, itu bisa dikaji secara hukum. Kaitannya dengan konsep. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ali, contoh-contoh ya, mungkin bisa lebih banyak sharing nanti. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mungkin bisa membantu teman-teman ya, membantu teman-teman untuk ini loh masalah-masalah yang bisa saya dapat ya. Masalah-masalah yang bisa saya temui. Membantu ya. Kalau kaitannya teori dan sebagainya ya itu lebih kepada dosen yang mengampu ya. Kalau ini lebih ke implementasinya. Itu aja Pak Ali, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Isron atas pemaparannya. Saya akan merangkum ya sekilas. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh narasumber kedua. Di awal beliau atau Pak Isron telah menjelaskan soal definisi atau pengertian dari penelitian itu sendiri yang dapat dikatakan sebagai pencarian kembali atau research ya, dan research, pencarian kembali atau apa, pencarian kembali apa? Di sini pencarian pola kebenaran dan pola pikir secara kritis. Nah, penelitian ini tadi juga disampaikan bisa ilmiah dan juga non ilmiah. Nah, kalau yang dimaksud dalam konteks ini tentu penelitian ilmiah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian itu sendiri tentu adalah karena ada masalah ya, harus memecahkan masalah. Bagaimana bisa sebuah masalah itu ada solusinya ya. Sehingga sebuah penelitian itu mempunyai nilai. Ya, yang tadi disampaikan nilai itu ya tentu kita harus punya originalitas, kemudian tidak sama dengan peneliti terdahulu, kemudian juga mempunyai
nilai visibilitas dalam konteks ini dapat dimaknai penelitian yang secara bahan hukum atau data itu memang tersedia dan juga sesuai kualifikasi penelitian. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hisron, kita bisa menelusuri berbagai website yang salah satunya tadi disampaikan adalah KASN ya. Meskipun itu ada banyak sekali, kalau kita mau meneliti tentang putusan, kita bisa mencari ke MK, bisa mencari ke MA, dan itu sekarang sudah sangat mudah sekali, dan kita dengan smartphone kita, dengan ponsel pintar kita bisa menelusuri termasuk bahan-bahan sekunder ya. Baik melalui mungkin hostnya mungkin bisa di mute dulu ya suara-suara yang baik. Saya lanjutkan. Menelusuri dari berbagai website ya, tadi contohnya adalah di ASN, atau kalau di dalam penelitian pemerintahan tentu kita bisa mencari dari putusan-putusan MK ya, putusan-putusan MA, ataupun juga bisa berbagai katun ya, putusan dari PT UN, itu juga kita bisa menelusuri itu dari berbagai website, termasuk jurnal-jurnal di Google Scholar, ResearchGate, atau mungkin di DOAJ dan seterusnya. Nah, kemudian beliau juga tadi memberikan satu bagian saja, yakni tentang reformasi birokrasi, yang kita bisa menguliti ada 8 aspek, mulai pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, pengawasan, dan seterusnya. Nah, di akhir Pak Isra tadi sudah menjelaskan beberapa contoh praktis ya terkait dengan permasalahan-permasalahan terutama tadi di bidang mal pelayanan publik, kemudian protokol kesehatan yang dari sisi konsep kita bisa meneliti dari aspek hukumnya. Baik, dua narasumber telah menyampaikan pemaparannya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta bisa bertanya melalui kolom chat atau melalui raise hand untuk menanyakan masih terkait dengan rahasia penyelesaian skripsi. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang perlu diklarifikasi kepada dua narasumber kita. Saya persilakan. Afrizal Razki, silakan bisa open mic. Oh iya, terima kasih. Suara saya kedengaran kan, Pak? Sudah terdengar. Oh iya, Pak. Saya Abdul Razki, angkatan 2018, ingin bertanya kepada Pak Hananto terkait dengan penguasaan logika dan penalaran. Soalnya kadang-kadang kalau yang saya alami ya, mahasiswa itu seringkali di otaknya sudah paham konsepnya seperti apa, masalahnya seperti apa, runtutan masalahnya juga sudah paham, tapi kesulitan untuk menuliskan atau mengabstraksikannya ke dalam tulisan. Jadi di otak udah ada, tapi bingung mikirnya kayak gimana. Itu sama kayak gini, Pak. Kalau misalnya kita sudah paham tentang bahasa Inggris, tapi begitu diajak ngomong sama bule, kita jadi kikuk, jadi kagok. Itu apakah dengan penguasaan logika dan penalaran itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi mengubah format dari pikiran ke dalam tulisan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Afrizal. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Hananto, ya. Ini kaitannya dengan logika dan penalaran. Sebenarnya secara konsep sudah paham, ya, maksud secara konsep, kemudian runtutan permasalahannya sudah paham, hanya kesulitan bagaimana mengabstraksikan dalam bentuk tulisan. Nah, apakah dengan penguasaan logika dan penalaran itu kita sudah bisa, artinya sudah bisa mengabstraksikan atau mentransformasikan dari pikiran kita ke dalam bentuk tulisan, atau butuh jam terbang atau bagaimana? Nah, nanti bisa direspon oleh Pak Hananto, karena masih hanya satu penanya saja. Pak Hananto, mungkin bisa direspon.
Langsung ya. Oke. Terima kasih, Afrizal dan moderator. Jadi begini. Yang pertama, secara teknis ya, mahasiswa itu harus paham tentang pedoman dalam menulis skripsi. Karena seringkali yang terjadi di dalam penulisan skripsi itu, mahasiswa itu juga keluar dari yang ditentukan oleh pedoman skripsi itu. Itu yang pertama, secara teknis ya. Lalu secara substansi terkait dengan sudah ada ide sudah ada gagasan di dalam otak. Tapi untuk membahasakan dalam sebuah tulisan itu agak sulit. Yang pertama, itu harus dimulai terlebih dahulu ya. Dimulai terlebih dahulu. Menulis harus dimulai terlebih dahulu ya. Itu bukan hanya dialami oleh mahasiswa, tapi kita semua yang pernah bergelut pada dunia penulisan itu pasti akan mengalami hal demikian. Justru kalau kita lihat ada hambatan ketika kita mau melakukan penulisan, kita ragu apakah tulisan kita nanti berhasil atau tidak. Tapi juga ada hambatan kita ketika kita menulis dan lancar. Apa tuh hambatannya? Nggak akan selesai-selesai nulis terus. Karena punya semakin tinggi maka semakin terus. Nggak terasa tiba-tiba sudah 200 halaman. Itu juga terjadi. Jadi bukan hanya sekedar mau menulis, tapi ketika Anda menulis nanti ya, dan ketika ide Anda mengalir, itu justru tidak bisa berhenti. Ini juga jadi persoalan ya. Sampai di mana titik berhenti saya itu juga kadang-kadang jadi masalah juga nanti. Nanti ketika Anda nanti menulis, nanti Anda akan mengalami ya. Tetapi poinnya yang pertama, Anda harus tahu porsi-porsi dari tiap-tiap bagian itu apa saja. Misalnya latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa sih? Seringkali mahasiswa itu nggak paham ya. Ini harus dipahami dulu. Kalau latar belakang masalah berarti apa? Latar belakang munculnya masalah. Jadi ketika di dalam latar belakang itu harus muncul masalahnya apa yang Anda akan angkat. Itu. Lalu kalau kesulitan lagi bagaimana? Kan ada pembimbing, ya kan? Ada pembimbing. Disitulah letak pembimbingan itu akan dilakukan. Bentuknya adalah diskusi lah. Sekarang ini kalau pengalaman saya, seringkali mahasiswa itu ketika bimbingan itu tidak siap apa-apa. Kalau sudah ada ide gagasan di dalam otak kita, tinggal kita mendiskusikan nggak masalah. Kan toh nanti mau nggak mau Anda nanti nulis. Nanti akan dicek, akan dikritik oleh siapa itu pembimbing Anda. Oh, Anda kurang ini. Di dalam tulisan latar belakang Anda ini tidak muncul masalah. Karena gini, karena kalau kita bicara mengenai tujuan penulisan, manfaat penulisan itu gampang teknis sekali. Yang jadi kunci itu adalah apa? Latar belakang, rumusan masalah. Itu ya kalau kita berpijak pada yang namanya proposal. Kajian pustaka nanti bisa kita tata. Tapi kuncinya adalah rumusan masalah dan itulah. Kan kemarin pada waktu mata kuliah metode penelitian hukum itu seringkali nggak nyambung antara rumusan masalah dan judul. Oleh karena itu yang paling praktis ya, tentukan dulu rumusan masalahnya apa. Masalahnya apa? Nah, dari masalah itu nanti satu rumusan masalah itu akan menjadi judul. Ya. Misalnya apa? Bagaimana penegakan hukumnya? Berarti apa? Judulmu nanti menjadi penegakan hukum. Jangan sampai Anda bicara mengenai penegakan hukum, tapi judulmu implementasi, nggak nyambung belas. Itu kan? Itu yang perlu dipahami. Jadi, kalau masalah kesulitan, kalau dalam konteks skripsi tidak masalah. PKM juga nggak masalah, semua nggak masalah. Karena apa? Ada bimbingan di situ. Tugas bimbingan adalah apa? Nanti adalah mendiskusikan. Ya kan? Dan masalah kesulitan menulis itu adalah problem masing-masing. Tiap orang ada. Oleh karena itu, di sini ada pembimbing. Lah,
Syarat untuk bimbingan bagaimana Anda harus siap terhadap konsep-konsep yang Anda kuasai terlebih dahulu. Nanti kita akan diskusikan ya. Secara teknis bagaimana, secara substansi bagaimana, itu. Justru nggak masalah, tinggal tulis saja nanti bimbingan, nanti diskusi di situ. Saya kira begitu, Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ananto. Tadi sekilas intinya kalau saya menangkap bahwa ketika ada kesulitan, yang penting kita tuangkan dulu dalam bentuk tulisan. Karena apa? Ya karena ketika nanti kita sudah tuangkan, kita baca, mungkin masih ada yang kurang. Pak Ananto juga pernah cerita ke saya ketika mau menulis sesuatu, mungkin setelah kita tuangkan dalam bentuk tulisan, bisa kita baca 2 atau bahkan lebih dari 3 kali, terkadang masih ada saja yang kurang. Artinya kalau itu tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, hanya dalam pikiran, ya nanti akhirnya nggak jadi-jadi. Dan tadi juga disampaikan Pak Ananto, setelah dituangkan nanti ada dosen pembimbing yang itu kita bisa manfaatkan untuk memberikan kritik ataupun masukan ataupun saran dari pembimbing terkait dengan tulisan dari Afrizal. Mungkin masih ada tanggapan Afrizal atas jawaban Pak Ananto? Saya cukup jelas, Pak. Baik. Cukup ya? Atau ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih pertanyaan dari Afrizal. Bagi teman-teman, mahasiswa dan juga mahasiswi sekalian, bila ada masih pertanyaan terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini, sangat dipersilahkan. Ya, ini tidak tanyanya paham atau nggak paham, jadi membingungkan. Untuk itu silakan jika ada yang malu untuk bertanya secara langsung bisa melalui kolom chat ataupun bisa bertanya secara langsung. Silakan. Atau mungkin ada semacam door prize gitu dari Kalab bagi yang mahasiswa yang ingin bertanya begitu, Bu Emil. Ya, jadi mungkin menurut saya program-program seperti ini harus dirutinkan ya untuk laboratorium hukum. Menurut saya sangat bagus ya. Mungkin tidak hanya tidak hanya terkait dengan penelitian skripsi, tapi mungkin untuk tema-tema lain, mungkin kalau ini rutin diadakan barang sebulan sekali atau mungkin 2 bulan atau maksimal 3 bulan sekali, menurut saya juga akan menarik. Nah, kemudian ada ini juga topik intersection administrasi dan pidana yang update apa saja. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Hananto ataupun Pak Isron terkait dengan topik intersection ya, atau singgungan, topik yang bersinggungan atau berkaitan antara hukum administrasi dengan pidana. Ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Isron atau Pak Hananto. Mungkin saya dulu kali ya, Pak Ali. Silakan. Yang paling jelas adalah ketika kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Dalam pengadaan barang jasa itu kan ada melewati beberapa proses ya, entah itu nanti dari sudut pandang hukum perdatanya, kemudian hukum administrasinya. Nah, kemudian juga itu bisa muncul hukum pidananya kaitan dengan sifat melawan hukum lah. Kalau itu kan lebih konteksnya lebih ke dosen pidana yang lebih paham. Tapi yang pasti ketika kasus pengadaan misalnya kan gitu, pengadaan apa gitu. Contoh kayak bansos kan itu. Nah, itu kan bersinggungan antara hukum administrasi dengan pidana, penyalahgunaan wewenang kaitannya kan, ada penyalahgunaan wewenang di sana. Kemudian intinya kan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi kan harus ada unsur penyalahgunaan wewenang yang muncul. Nah, itu kan bagian dari konsep dari hukum administrasi negara. Kemudian perlu dibuktikan melalui kajian itu. Nah, itu kalau dibilang update saat ini ya jelas kasus terbaru ya bansos yang mungkin bisa dibilang menyakiti hati masyarakat karena kaitannya dengan langsung yang namanya bansos kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau saya yang paling update terbaru ya yang saya pahami yang mudah untuk kita bisa lihat ya kasus tersebut. Mungkin Pak Hananto ada yang lain gitu. Kaitannya pilkada mungkin
Ya, sebenarnya gini ya, semakin kita itu melihat pada praktek di lapangan, maka singgungan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain itu semakin kuat. Misalnya begini, hukum administrasi dengan korupsi misalnya. Dalam hukum pidana, yang saya pahami, itu paling tidak ketika dalam praktek di kepolisian, itu paling tidak polisi itu bisa menaikkan prosesnya pada tahap penyidikan sampai nanti dilimpahkan ke kejaksaan sampai ke pengadilan itu ketika memenuhi. Yang pertama adalah unsur-unsur di dalam pasal itu sudah memenuhi, ya. Misalnya apa? Setiap orang penyalahgunaan wewenang, ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, lalu merugikan keuangan negara. Itu semua unsur harus dipenuhi semua. Kurang satu saja, polisi biasanya nggak mau. Karena apa? Ada ketakutan dari pihak kepolisian, pihak penyidik ketika di pengadilan kurang satu unsur itu bisa kalah. Jadi itu menjadi taruhan dari kepolisian. Oleh karena itu, kalau kita lihat selama ini, polisi itu ketika menyatakan seseorang menjadi tersangka itu main-main atau memang serius, itu akan terlihat pada apa? Ketika polisi itu menaikkan pada sampai level pengadilan. Tapi kalau sudah tersangka terus mandek, berarti itu main-main polisinya. Karena begini, polisi itu kalau sampai melimpahkan pada sampai kejaksaan pengadilan itu polisi sudah nggak main-main lagi. Artinya polisi sudah cukup kuat, ya, baik pada level bukti, alat buktinya minimal 2 alat bukti dan unsur-unsurnya. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur dalam hukum tindak pidana korupsi, itu justru ada unsur hukum administrasinya, penyalahgunaan wewenang, ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu adalah deliknya, ya, pidana, lalu merugikan keuangan negara. Kalau dulu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, merugikan keuangan negara bukan sesuatu yang mutlak. Oleh karena itu ada rumusan dapat merugikan keuangan negara. Sekarang ini tidak. Kata dapatnya dihilangkan. Itu delik material atau formil ya, dalam pidana, lupa saya. Jadi kalau dulu ada potensi saja merugikan keuangan negara itu bisa diproses. Kalau sekarang apa? Tidak bisa hanya potensi, harus benar-benar ada unsur merugikan keuangan negara. Lah, pertanyaan kita adalah apakah penyidik itu punya kewenangan mandiri untuk menentukan perbuatan seseorang ini benar-benar merugikan keuangan negara, atau harus menunggu dari opini dari BPK. Ini kasus dari Ahok dulu pada tahun 2016 nggak salah, terkait dengan masalah korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras. BPK mengatakan bahwa opininya kalau nggak salah wajar dengan pengecualian. Karena ada 4 kan, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak menyatakan, lalu tidak wajar, ya, ada 4 itu. Nah, pada waktu itu BPK mengatakan wajar dengan pengecualian. Berarti ada masalah ini. Tapi pada waktu itu KPK menyatakan tidak ada kerugian negara. Nah, ini juga jadi masalah juga. Jadi terkait dengan kewenangan, apakah penyidik itu bisa menentukan apakah ini merugikan keuangan negara enggak? Itu juga masalah dalam hukum, ya. Jadi kalau bicara mengenai BPK, akhirnya merugikan keuangan negara nanti ujung-ujung ke BPK, maka itu juga merupakan kewenangan dari kewenangan ketatanegaraan. Jadi kalau kita bicara mengenai apa? Korupsi itu bisa masuk ke 3 ranah itu, ranah hukum administrasi terkait dengan penyalahgunaan wewenangnya, lalu deliknya itu bicara mengenai hukum pidana, dan unsur merugikan keuangan negara, di mana itu ujung-ujungnya bisa pada BPK, dan itu merupakan kewenangan ketatanegaraan.
Ya, saya kira begitu, Mas Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hananto dan Mbak Isrun atas tanggapannya terkait dengan topik intervensi atau persinggungan antara hukum administrasi negara dan pidana. Nah, selanjutnya terutama ya ini terkhusus untuk angkatan 2015, 2016, dan 2017 yang masih bingung, masih belum paham soal saya mau menulis apa, menulisnya bagaimana, silahkan bertanya, silahkan klarifikasi. Kalau misalkan ada yang disampaikan oleh dua narasumber kita kurang jelas, mumpung ini masih ada waktu, silahkan. Saya curiga ini teman-teman nggak ada di depan kamera, jangan-jangan. Ya, mungkin bisa dinyalakan ya kameranya, biar Pak Hananto dan juga teman-teman semua tahu. David, Bayu. Baik, yang masih mungkin mau melanjutkan skripsinya masih berhenti, masih stuck, masih ada hal yang mungkin bingung, persilahkan, kami persilahkan, atau saya persilahkan bisa bertanya kepada narasumber, dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, khususnya untuk pemerintahan. Nampaknya masih belum ada ya. Siapa ini yang menyalakan ini? Mau bertanya? Zakaria? Adilin kelihatannya mau bertanya ini, Pak. Mau bertanya, Zaka? Ayo Zakaria, kan peminatan pemerintahan ini nanti. Sudah milih nih. Ayo, Zaka. Zaka masih sibuk buat puisi sepertinya. Del, kamu nggak tanya tadi, Del? Katanya bingung. Mumpung ada Pak Hananto sama Pak Isran loh. Enggak, Pak. Bagaimana Bu Emil? Tampaknya teman-teman juga sudah paham semua ini. Apakah diakhiri atau bagaimana? Monggo moderator, kembali ke moderator lagi. Oke. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri atau saya menutup rangkaian ini, barangkali ada semacam closing statement dari dua narasumber kita yang mungkin tidak lebih dari 2 menit ya untuk pesan kepada teman-teman bagaimana supaya penulisan skripsi ini segera selesai gitu. Pertama mungkin bisa Pak Isrun dulu. Oke, terima kasih Pak Ali. Mungkin pesan dari saya teman-teman ketika menulis skripsi pertama tentu teman-teman harus tahu dulu masalahnya atau isu hukumnya ini apa. Kalau sudah ketemu isu hukumnya,
pastikan ada fakta yuridis, kemudian atau misalnya fakta sosial misalnya, atau fakta empiris biasa kita sebut, dan di antara ini ada ketegangan atau ada gap. Atau juga misalnya fakta yuridis dengan fakta yuridis ada gap. Nah itu teman-teman bisa selesaikan kalau bisa menemukan ini. Kalau sudah ketemu masalahnya di mana, yakin teman-teman juga bisa menentukan kajian pustakanya, kajian teorinya, kerangka teorinya. Ya, pasti ketemu. Ya, tadi sudah dicontohkan sama Pak Hananto. Ya. Nah, kalau hal ini teman-teman bisa dapatkan, oh saya ketemu fakta yuridis, ada gap antara fakta yuridis yang lain, atau ada fakta yuridis, ada gap dengan fakta empiris, yakinlah itu Pak, itu adalah masalah. Dan teman-teman yakinlah bahwa itu bisa dikerjakan. Tuliskan ragangan penelitiannya ya, sharing dengan pembimbingnya atau dengan dosen yang menurut teman-teman nyaman untuk ngobrolnya. Karena yakin teman-teman skripsi itu akan baik jika selesai ya. Jadi skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Jadi jangan mikir sempurna. Ya, jangan mikir ini salah apa benar. Wani sih ya. Oh ya, slogannya Surabaya kan wani wani wani. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Yang paling penting yang terakhir ya. Yang penting adalah wani dulu ya. Soal benar atau salah itu pikir belakangan. Yang penting maju dulu. Karena sebenarnya dari sisi penguasaan materi ada banyak ya. Kalau saya perhatikan teman-teman ini yang angkatan 2014-2015 yang bisa atau menguasai konsep, tapi mereka tidak berani atau mungkin sudah terlalu nyaman dengan kondisi sekarang sehingga masih stuck saja. Selanjutnya Pak Hananto, mungkin maksimal 2 menit bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman. Ya, jadi begini. Tadi secara substansi, closing statement-nya sudah Pak Esron ya. Saya hanya mengingatkan kembali tentang non-substansi tadi ya. Bahwa semakin Anda semakin menuju semester tua, maka harapan kita adalah Anda harus semakin kompak. Karena kekuatan motivasi antar teman itu bisa mencapai di atas 50%. Coba kita amati misalnya, mahasiswa-mahasiswa yang lemot, ya, itu dapat dikatakan apa? Nggak pernah muncul di kampus, nggak pernah kumpul temannya. Sudah itu aja. Oleh karena itu, semakin tua semesternya, maka Anda harus semakin kompak. Harus semakin memupuk nilai kebersamaan. Dari situlah akan ada kekuatan yang luar biasa bagi kalian untuk mempercepat penyelesaian skripsi Anda. Ya, saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Han. Ya, demikian adalah rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Saya mungkin tidak perlu menyimpulkan ya, karena tadi ada hal penting yang disampaikan oleh Pak Hananto dan Pak Esron. Pak Hananto menekankan terkait dengan bagaimana aspek non-substansi ini jangan diabaikan, supaya bagaimana teman-teman ini kemudian nanti antara satu dengan yang lain saling memotivasi, ya. Kemudian Pak Esron terkait dengan fakta yuridis, fakta empiris, permasalahan hukum itu juga hal yang mendasar yang bisa paling tidak menjadi modal awal untuk dapat menyelesaikan skripsi kalian. Nah, demikian pemaparan materi dari kedua narasumber. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah atau tutur kata. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu dosen jurusan hukum yang berkenan hadir pada acara hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga selesainya acara nanti. Dan jangan lupa untuk seluruh peserta mengisi link absensi yang sudah di-share panitia di kolom komentar Zoom.
Dan sebelumnya saya Friska Dotaviana selaku Master of Ceremony memohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.